Karena waktu main band juga awalnya sama ngerangkak gitu, kita nggak tahu ilmunya, semakin digelutin insya Allah semakin lancar. Nah itu dipakai prinsip itu tapi di bidang yang halal insya Allah. Kita kasih solusi. Oke, singkat cerita aja ya. Singkat ceritanya kenapa hijrah, dalam arti karena di dalam dirinya udah mulai ada kekhawatiran aja sih, ada kebimbangan apakah apa yang saya kerjain selama ini itu pure 100% halal atau mungkin bercampur segala macam. Cuma intinya karena keraguan, insya Allah maksudnya ngambil jalan yang lebih aman kayaknya lebih lebih enak sih. Tapi kalau cerita panjangnya nanti ada di podcastnya Deris. Setelah hijrah banyak sih kendala yang dialamin, tapi sebenarnya nggak bisa dijadikan patokan setelah hijrah banyak masalah, bahkan di dalam band juga banyak masalah sih. Jadi orang yang berpikir bahwa kalau udah hijrah pasti banyak masalah, nggak juga sih, lu juga pasti di kerjaan lu banyak masalah gitu. Jadi dalam kehidupan ini ya pasti banyak masalah sih. Nggak mungkin kita hidup ini mulus-mulus aja, mau itu hijrah mau enggak gitu. Tapi insya Allah setelah kita keluar, insya Allah kita bisa minta apa ya, kita minta rahmat Allah semuanya dimudahkan. Insya Allah justru yang hijrah itu pasti akan merasakan kesulitan tapi terasa mudah. Beda sama yang kalau kita benar-benar ngejar dunia, kesulitan justru itu malah lebih berat sih. Ya. Jadi dulu bikin MK Clothing itu awalnya sebenarnya cuma pengen support, dulu kan masih di band, jadi pengen pakai baju sendiri aja yang punya pesan-pesan ya positif, islami gitu ya. Baru benar-benar dikerjain serius setelah keluar. Itu pun karena memang nggak tahu mau ngapain lagi setelah keluar, ini mau kerja apa ya, saya nggak bisa ngantor juga, ilmu saya bukan di situ gitu. Jadi istri bilang coba deh kerjain serius. Sebagaimana kamu dulu autodidak mempelajari musik, pakai juga untuk mempelajari bisnis gitu. Jadi dari situ mulai mempelajari bisnis, dan enaknya tuh udah ketemu sama teman-teman, mereka ngasih semangat bilang ya memang bisnis tahun pertama jangan heran kalau rugi, ataupun minimal BEP aja itu udah bagus sekali gitu. Jadi kita nggak bisa juga berharap setelah keluar dari suatu pekerjaan yang mungkin menghasilkan uang lebih banyak, terus kita pindah, terus berharap kita dapat yang sama dengan pekerjaan dulu. Jadi harus mindsetnya harus dibalik lagi bahwa kamu nggak punya apa-apa, kamu bukan siapa-siapa, dan kamu juga nggak punya pendapatan, jadi ngerangkak lagi dari bawah. Harusnya lebih mudah karena kita udah, insya Allah kita udah berilmu sebelumnya gitu. Beda kalau kita baru, karena waktu main band juga awalnya sama ngerangkak gitu, kita nggak tahu ilmunya, semakin digelutin insya Allah semakin lancar. Nah itu dipakai prinsip itu tapi di bidang yang halal insya Allah. Jadi dulu MK itu sempat pas mulai keluar kita sempat ikutan kayak acara-acara kayak bazar-bazar di mana, karena taunya teman lingkungannya taunya, "Udah ikut ke sini aja, ini menguntungkan ini menguntungkan." Maksudnya kadang-kadang kemakan sama omongan orang-orang yang udah sukses, kita terjun ke sana, kita tuh beda sama mereka. Jadi kadang-kadang kalau kita bisnis suka dikasih taunya bahwa udah ikut ini aja. Ingat bahwa kita tuh harus selalu ingat bahwa kita tuh beda gitu. Maksudnya kita baru mulai, jadi ekspektasi nggak boleh sebesar itu juga. Cuma belajar perlahan-lahan gimana caranya bisnis tapi nggak langsung ke tingkat yang lebih tinggi yang akibatnya malah rugi gitu ya. Jadi kemarin sempat ikutan kayak gitu tapi ternyata banyak ruginya, kayaknya bukan di situ deh tempat saya gitu. Jadi berhenti dulu, coba dipelajari lagi dari awal, step back, masuk digital segala macam. Alhamdulillah menemukan sendiri jalannya gitu. Nggak harus mengikuti yang sudah-sudah, dicocokin dengan keadaan kita sendiri sih. Jadi tentang tadi ya yang bisa mempertemukan kita dengan para pembuat konten atau marketing, sangat mempermudah kita-kita yang baru mulai bisnis. Karena kalau kita baru mulai bisnis itu pengennya semua dikerjain sendiri. Mulai dari desain kita, marketing pengen sendiri, segala macam distribusi pengen kita sendiri, sampai desain baju juga pengen sendiri. Nah kenyataannya ketika kita udah mulai tumbuh, itu harus pilih. Kamu mau jadi apa? Mau jadi desainer, fokus di desain, atau mau jadi marketing, fokus di marketing. Jadi nggak bisa semua itu dikerjain sendiri. Nah alhamdulillah insya Allah kalau ada solusi gitu buat Ana misalnya pribadi, oke, fokusnya di desain misalnya. Udah, marketing harus diserahin ke orang lain, bikin konten harus diserahin sama orang lain. Kalau nggak balance. Hari ini sibuk desain, besok sibuk marketing, nggak bisa, yang ada malah nggak akan jalan secara stabil ya.
Nah, di sini juga Anda cobain karena ngedesain pun juga kalau udah mulai desainnya banyak, nggak mungkin satu orang bisa ngedesain semua artikelnya gitu. Jadi memang sangat ngebantu kalau kita butuh desain, kita cari misalnya apa, penengahnya atau aplikasinya ini mau nyari orang yang bisa bikin desain, baik itu baju, tapi konten juga, bisa nge-marketing, insya Allah itu sangat membantu sih. Mudah-mudahan buat kasih solusi bisa, yang pertama ya, bisa ngasih awareness kepada seluruh seluruh semua orang sih ya yang pastinya karena, ini kan sebuah masalah ya bagi, kita yang pelaku bisnis. Apalagi kita mencari misalnya, pembuat konten yang dalam arti syar'i, yang bersih gitu segala macam. Nah, semakin bisa awareness-nya ke semua orang kayaknya insyaallah semakin baik karena, selama ini ana lihat banyak sekali yang membutuhkan ini. Jadi, harapannya ya semakin banyak juga yang ikut semakin baik gitu, maksudnya saya butuh desainer, otomatis butuh para desainer untuk masuk juga, untuk ngasih kontribusi marketing juga. Jadi mudah-mudahan bisa istiqomah, terus jalan insyaallah walaupun tahun pertama, kedua belum naik, harus terus gitu, karena ini solusi yang kita butuhkan gitu. Kalau saya berkaca pada kesalahan saya sendiri waktu mulai bisnis adalah prinsipnya jangan mencoba untuk melakukan semuanya sendiri. Nggak bisa. Yang pertama kita akan, kecapean, karena kita juga pasti ada keluarga, harus juga ibadah yang lainnya. Kalau kita coba melakukan itu semua sendiri, habis waktu. Jangan pernah berpikir bahwa kalau saya misalnya ngegaji orang nanti uang saya bakal makin sedikit. Enggak, insya Allah kita dengan membantu ikhwan akan bertambah juga gitu. Jadi sukses tuh bisa bareng-bareng. Kalau sendirian kayaknya agak berat ya untuk orang mengelola sebuah perusahaan yang besar tapi sendirian. Walaupun kadang-kadang kita belum bisa ngegaji orang gitu, tapi, niatkan saya ngegaji siapa tahu bisa berkah karena bisa ngasih makan orang gitu. Insya Allah, usahanya pun akan maju dan bisa jadi pegawai kita mendoakan kita. Terus yang kedua juga ya untuk, pengusaha jangan berhenti walaupun rugi. Karena masukan yang diberikan kepada saya dari senior-senior yang udah pada kerja di bidang clothing, mereka bilang, "Kalau tahun pertama rugi, tahun kedua rugi, ya seperti itu. Cuma istiqomah sebisa mungkin aja, insya Allah di tahun ketiga, keempat, apalagi kita baru belajar, insya Allah bakal sukses." Nah, kita bisa meminimalisir kegagalan itu insya Allah dengan hadirnya, kasih solusi ini gitu. Jadi jangan kalau dulu kita mau cari solusi kan harus ketemu orang kemana mana mana mana, sekarang buka aplikasinya, "Antum punya masalah di mana?" Oke, konten kreator nggak ada, tinggal dipilih. "Saya nggak punya orang desain," tinggal dipilih. Jadi bener-bener solusi untuk ngebantu apalagi yang baru-baru mulai. Jadi ya solusinya pilih pilih solusi. Kita kasih solusi.